Ya, bismillahirrahmanirrahim. Mari kita lanjutkan kembali. Sekarang terkait dengan perpindahan sudut ya. Jadi kalau di oke sebentar saya akan tulis. Ini perpindahan sudut ya, perpindahan sudut. Nah, kalau di gerak lurus ya, kalau di gerak lurus perpindahan itu lambangnya S begitu ya. Tapi kalau di gerak melingkar itu dia lambangnya adalah theta begitu. Oke, mari kita baca dulu menjelaskan ya perpindahan sudut menjelaskan tentang sudut gerak dari suatu benda pada lintasan lingkaran ya. Pada perpindahan sudut memiliki dua nilai yaitu kurang dari 0 atau lebih dari 0 ya. Jika perpindahan sudut lebih dari 0, maka putaran berlawanan dengan arah jarum jam ya. Oke, saya akan copy dulu ini. Oke ya. Nah, jadi kalau misalnya perpindahan atau theta ya di sini ya. Jika perpindahan sudut ya. Jadi kalau misalnya theta itu positif, maka arah putaran itu berlawanan arah jarum jam ya. Berlawanan arah jarum jam ya. Nah, ini kalau misalnya berputarnya seperti ini, maka ininya adalah positif ya. Nah, tapi kalau misalnya perpindahannya adalah negatif, yaitu maksudnya searah jarum jam ya. Jadi kalau misalnya dia bergeraknya ke sini ya, yang mana ini adalah negatif. Nah, ini dia bergerak searah jarum jam ya. Dan jika perpindahan oke. Nah, ini adalah rumusnya ya. Jadi kalau misalnya delta perpindahan sudut itu berarti sudut akhir ya dikurangi sudut awal ya. Jadi misalnya ini sama sudah seperti dijelaskan di awal tadi ya. Nah, ini ya. Jadi kalau misalnya nah ini adalah perpindahan sudut ya. Nah, ini adalah perpindahan sudut ya di sini. Jadi theta awal dia di sini gitu ya. Karena dia bergeraknya ke berlawanan arah jarum jam, maka theta A ini adalah positif gitu ya. Ya, theta A ini adalah positif. Oh, ini maaf kebalik ya. Harusnya ini adalah oke, mohon maaf. Harusnya akhir dulu ya. Ini akhir. Theta akhir dikurangi dengan posisi di awal ya. Theta awal gitu ya. Nah, jadi awalnya adalah theta B ya. Theta B adalah dari sini ke sini ya. Kalau dia bergerak berlawanan arah jarum jam, maka dia adalah positif. Nah, ini adalah positif. Kemudian dikurangi yang posisi awal ya. Posisi awal adalah di titik A dan dia membentuk sudut dari garis horizontal ini sebesar ini ya. Dan dia juga positif ya karena dia bergerak dari sini ke sini. Nah, sehingga perpindahan sudutnya adalah ini ya dikurangi dengan ini. Sehingga jawabannya adalah yang di sini, theta ini ya. Theta ini adalah perpindahan sudut ya, seperti itu. Oke. Kita lanjutkan. Nah, kemudian ada kecepatan sudut rata-rata ya. Jadi kalau kecepatan sudut rata-rata nah, ini lambangnya adalah omega ya. Kecepatan sudut ya, di sini omega. Nah, ini ya. Ini ya, kecepatan sudut ya, omega rata-rata sama dengan ini seperti dengan ini ya, sama seperti dengan V rata-rata itu ya. Jadi V rata-rata sama dengan delta S per delta T ya. Tapi kalau di melingkar, dia menjadi delta theta ya. Delta theta dibagi dengan delta T. Yang mana
delta theta adalah T akhir, theta akhir ya, dikurangi theta awal ya, dibagi dengan T akhir dikurangi dengan time atau T awal ya, seperti itu. Dan satuannya adalah radian per second ya. Kalau di sini satuannya adalah radian ya. Sebentar, radian. Oke. Kemudian kita next lagi. Nah, di sini ada percepatan sudut. Nah, kalau percepatan sudut, oke, saya pakai di sini saja lagi. Nah, kalau untuk percepatan sudut, rumusnya adalah, ini pakainya alfa ya. Nah, ini satuannya adalah radian per second kuadrat. Nah, ini delta kecepatan ya, delta kecepatan sudut dibagi dengan delta T. Nah, delta kecepatan sudutnya adalah omega awal dibagi dengan omega, kebalik ya. Omega akhir dikurangi dengan omega awal, kemudian dibagi dengan T akhir dikurangi T awal ya, seperti itu. Oke. Nah, itu untuk video kali ini. Setelah ini kita akan bahas tentang percepatan lagi, namun lebih spesifik, yakni percepatan sentripetal dan sentrifugal ya. Baik, terima kasih atas perhatiannya.